Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nuryani dari kelas MN22C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis, yaitu jasa kontrakan Bapakku Indekos, untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hapsari Prabamanik, SPD, SMMM. Di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Bisnis kontrakan merupakan jenis akomodasi di mana kamar dapat disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati antara penyewa dan pemilik. Kontrakan Bapakku Indekos yaitu hunian kontrakan yang menawarkan tempat tinggal untuk waktu yang lama bagi pekerja atau karyawan yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Bapakku Indekos ini berkonsep modern, minimalis, dan memiliki fasilitas lengkap seperti WiFi, tempat tidur, lemari, ruang tamu, dapur bersama, dan area parkir. Bapakku Indekos ini terletak di lokasi yang sangat strategis dekat dengan kawasan industri. Kajian aspek legal bisnis. Di sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu CV Bapakku Indekos, merek dagang yaitu Bapakku Indekos, jenis usaha jasa, kegiatan usaha yaitu menawarkan penginapan berupa kontrakan, alamat berada di Kampung Tegal Sumur, RT 12, RT 1, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Pemilik yaitu saya sendiri, Eka Nuryani, nomor telepon 0895 4390 1123. Email bapakku.indekosbekasi@gmail.com. Selanjutnya ada logo, yaitu keterangannya bentuknya kotak, warna dasar putih, gambar rumah dan jalan, dan huruf yaitu Bapakku Indekos. Di sini Bapakku Indekos memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visinya yaitu menjadi penyedia hunian kontrakan terbaik yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan penghuni. Misinya yang pertama, menyediakan hunian kontrakan dengan konsep grand cost yang bersih, aman, dan dilengkapi fasilitas lengkap. Yang kedua, memberikan layanan terbaik terhadap penghuni melalui respon cepat. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan seluruh penghuni serta menanamkan nilai keramahan, kejujuran, dan kepedulian. Selanjutnya ada tujuan, mengetahui prospek bisnis kontrakan, memanfaatkan peluang pasar yang ada, dan menyediakan hunian kontrakan yang di lokasi yang strategis dan mudah diakses. Selanjutnya ada sasaran. Seluruh masyarakat di Kecamatan Bojongmangu, khususnya yang bekerja di daerah kawasan industri GIIC, dari berbagai kalangan usia dan status. Aspek legal. Yang pertama ada nama usaha, yaitu Bapakku Indekos. Yang kedua bentuk usaha, perseorangan. Yang ketiga akta notaris, STTDN 281 PM 016 2024. Permodalan terdiri dari 3, yaitu modal dasar 1.486.170.000. Yang kedua modal ditempatkan yaitu 743.86 juta. Yang ketiga modal disetor yaitu 180.171.500. Dan nomor KTP 3216230230111, nomor NPWP 4434369865128990. Nomor TDP yaitu 09325007
97649. Nomor PBG SK PBG 747392 4332044020. Nomor SITU yaitu 623054981124311. Nomor 4 2024. Nomor SIUP yaitu 412086103459. KTSP PK nomor 7 2024. Sertifikat tanah 11280865151684 dan nomor NIB 93235606918842. Selanjutnya ada nama akta notaris yaitu Lesti Nuraeli SH MKN. Putusan Menhumkam memberi pengesahan badan hukum usaha yang membuka jasa kontrakan Bapakku Indekos sesuai dengan akta yang dibuat oleh Lesti pada tanggal 5 Oktober 2024 dengan nomor pendaftaran 34. Kapasitas usaha yaitu lokal, karena kontrakan Bapakku Indekos hanya ada di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini, bisnis kontrakan Bapakku Indekos memiliki 5 karyawan. Yang pertama pemilik yaitu ada saya sendiri, Eka Nuryani, ada keuangan, Alisa Natasha, ada marketing, Japina Sajpa, keamanan, Nahdan Hafiz, dan kebersihan, Kadapi. Selanjutnya ada analisis segmen yang akan dipilih. Terdiri dari 3 yaitu karyawan PT AHM, karyawan PT Hyundai, dan karyawan PT Kohler. Rata-rata per minggunya ada 320 orang, penyewa potensialnya 160, jumlah pesaing 5 pesaing, penyewa yang sudah datang ada 80 orang, penyewa yang belum datang ada 80 orang. Perkiraan jumlah pelanggan yang dapat dilayani per minggunya ada 50 orang. Jika setiap penghuni menyewa 2.500.000 per bulan, maka peluang pendapatannya yaitu 125 juta. Jadi calon penyewa kontrakan Bapakku Indekos ini kisaran 50 orang per bulannya. Jika setiap pintu terisi penuh sebanyak 50, maka pelanggan potensial pengeluaran sebanyak 2.500.000 per bulan. Maka pendapatan kontrakan Bapakku Indekos 2.500.000 dikali 50 orang yaitu 125 juta per bulannya. Untuk mengetahui pendapatan yang dihasilkan kontrakan Bapakku Indekos selama 1 tahun, maka 2.500.000 dikali 5, 125 juta per bulannya. 125 juta dikali 12 bulan, yaitu 1.500.000.000 untuk per tahunnya. Analisis bauran pemasar. Analisis bauran pemasaran atau market mix yang akan diterapkan pada bisnis kontrakan Bapakku Indekos menggunakan 7P, yaitu sebagai berikut. P yang pertama, produk. Bapakku Indekos menyediakan tipe kontrakan dengan fasilitas yang lengkap dan luas 3 kali 6 meter per kamarnya. P yang kedua, price. Bapakku Indekos menyediakan kontrakan dengan harga 2.500.000 per bulannya. Flash, lokasi yang kami pilih di Kabupaten Bekasi. Kontrakan ini sangat strategis karena dekat dengan kawasan industri GIIC dan kawasan industri Jababeka. Selanjutnya ada promotion melalui media sosial, melalui word of mouth, mulut ke mulut, dan cara personal selling. Selanjutnya ada people, karyawan dibekali dengan pengetahuan yang luas akan fasilitas yang dimiliki serta skill dalam melayani penyewa. Selanjutnya ada physical evidence, kontrakan Bapakku Indekos menggunakan desain kamar yang modern dan minimalis. Ada taman buka minimalis, parkiran luas, dan dilengkapi CCTV 24 jam.
Yang terakhir yaitu proses. Seluruh proses yang ada berjalan dengan baik, mulai dari awal penyewaan hingga pembayaran sewa bulanan. Analisis pemasaran di masa depan yang pertama yaitu meningkatkan permintaan ruang kontrakan yang lebih luas dan mempunyai properti dengan teknologi cerdas seperti smart home. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran. Yang ketiga, menganalisis peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan kemampuan finansial. Yang terakhir yaitu mengamati tren pasar. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama, pemanfaatan teknologi internet seperti pemasaran iklan digital. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi seperti optimasi komunikasi, seperti menggunakan email otomatis dan chatbot. Analisis PESTEL. Faktor PESTEL terdiri dari 5. Yang pertama ada faktor politik. Kebutuhannya yaitu kebijakan pemerintah berbobot 12% dan stabilitas politik dan keamanan 8%. Faktor ekonomi, kebutuhannya daya beli masyarakat 15% dan pertumbuhan ekonomi berbobot 5%. Faktor sosial, kebutuhannya berbobot 12% yaitu perubahan pensi pelanggan dan berbobot 8% yaitu tren gaya hidup. Faktor teknologi terdiri dari kemajuan pemasaran online sebesar 14% dan sistem manajemen pelanggan 6%. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Kebutuhannya peraturan zonasi 6% dan pengelolaan limbah dan kebersihan 4%. Yang terakhir yaitu faktor hukum. Kebutuhannya perizinan usaha berbobot 10%. Berdasarkan analisis PESTEL tersebut, faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan usaha Bapakku Indekos. Dengan total skor 4,33, faktor ekonomi dan teknologi menjadi yang paling krusial. Faktor politik dan sosial juga memberikan dampak yang cukup besar, dan faktor lingkungan dan hukum meskipun memiliki dampak yang lebih kecil, tetapi penting untuk diperhatikan. Kajian aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Jadi, Bapakku Indekos ini memiliki 3 pilihan lokasi. Yang pertama ada di Bojongmangu, Cibarusa, dan Babelan. Kebutuhannya yaitu akses transportasi, agen properti, tenaga kerja, fasilitas umum, dan keamanan. Nilai lokasi yang idealnya yaitu 100, dan di sini daerah Bojongmangu memiliki nilai paling besar yaitu 95. Yang kedua berdasarkan pembiayaan. Jenis biaya yang digunakan yaitu biaya bahan baku, biaya operasional terdiri dari tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya lainnya yaitu pajak dan administrasi. Di sini daerah Bojongmangu memiliki biaya yang lebih murah yaitu 562.742.000. Dari tabel di atas terdapat 3 pilihan yaitu Cibarusa, Bojongmangu, dan Babelan. Namun setelah dilakukan analisis dengan metode berdasarkan nilai, pembiayaan, dan ekonomi, dari ketiga pilihan tersebut yang lebih tepat adalah Bojongmangu. Maka dengan demikian yang dipilih untuk mendirikan bisnis kontrakan Bapakku Indekos ini adalah daerah Bojongmangu. Selanjutnya di sini ada tata letak. Kontrakan Bapakku Indekos memiliki luas tanah 3.000 meter. Berikut ini adalah gambar pertama yaitu denah kontrakan Bapakku Indekos. Memiliki 2 lantai yang saling berhadapan yang dilengkapi dengan dapur bersama, laundry room, dan parkiran yang luas. Gambar yang kedua yaitu tata letak di dalam kamar yang difasilitasi kasur single, lemari, shower, dan wastafel.
Flowchart kontrakan Bapakku Indekos yang pertama, persiapan awal. Yang kedua, melakukan pemasaran properti. Yang ketiga, melakukan seleksi untuk calon penyewa. Yang keempat, ada negosiasi harga dan kesepakatan antara pengelola dan calon penghuni. Yang kelima, ada pembuatan perjanjian sewa. Yang keenam, melakukan pembayaran yang dilakukan oleh calon penghuni atau penyewa. Selanjutnya, serah terima properti. Selanjutnya, pemantauan dan komunikasi. Dan yang terakhir, akhir masa sewa. Aspek finansial terdiri dari investasi. Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jadi, bisnis Bapakku Indekos ini menghabiskan investasi sebesar 1.060.430. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk mendukung operasional jangka pendek. Di sini dengan jumlah totalnya yaitu 10.742.000. Modal usaha yang dibutuhkan kontrakan Bapakku Indekos. Yang pertama ada biaya prainvestasi dengan total 20 juta dan biaya penyusutannya yaitu 1 juta. Yang kedua biaya investasi dengan total 1.060.430. Jumlah penyusutannya yaitu 73 juta. Yang ketiga, biaya operasional terdiri dari biaya bahan baku sebesar 10.742.000, biaya operasional 340 juta, biaya lainnya 50 juta, dan total modal yaitu 1.481 juta. Modal sendiri yaitu 1.486 juta. Modal dipinjam yaitu 0 karena kami tidak meminjam. Modal dasar yaitu 1.486.172.000. Modal ditempatkan yaitu sebesar 743 juta. Modal disetor yaitu 185.771.500. Cash flow cost of capital penyusutannya investasi sebesar 1.486 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi penyusutannya 297 juta. Estimasi laba rugi pendapatan 1.500.000, total biaya 340 juta ya, dan laba sebelum pajaknya yaitu 862 juta, laba setelah pajak atau IT-nya 431 juta. Aluran kas masuk bersihnya yaitu 728 juta 617.000. Di sini juga ada tabel. Total IT-nya yaitu 2.175 juta. Total proceed yaitu 3.644 juta dan total fee of proceed yaitu 2.179 juta. Break even point atau BEP terdiri dari dua. Yang pertama BEP unit yang totalnya 136,25 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP saat menyewakan produk ke 136,26 dan dibulatkan menjadi 137. Yang kedua BEP rupiah, totalnya yaitu 2.481.752. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat sewa kamar sebesar 2.481, sehingga pada saat dijual dengan harga 2.500.000 sudah mendapatkan keuntungan. Payback period atau PP. Dari perhitungan tabel di atas, maka PP-nya 2,4 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 2 tahun 4 bulan. Artinya, dana yang tertanam dapat diperoleh dalam jangka 2 tahun 4 bulan. Investasi untuk rencana membuka kontrakan Bapakku Indekos ini diterima. Average Rate of Return atau ARR.
ERR memiliki rumus yaitu rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Total IT-nya yaitu 431 juta dibagi 743 juta dan dikali 100, maka RR-nya 58,0,7 dan dibulatkan menjadi 58%. Net Present Value atau NPV. Dari tabel tersebut, maka NPV yang dihasilkan positif sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 692.884.000 IRR. Dalam tabel tersebut, maka rata-rata project yaitu 3.644 juta dan dibagi umur ekonomis yaitu 5, maka menjadi 728. Perkiraan besarnya PP yaitu 2,039. Perhitungan NPV DF 38%. Dari tabel tersebut maka dihasilkan nilai NPV positif yaitu 2.536 dikurang 1.486 dan totalnya yaitu 50.773. Selanjutnya perhitungan NPV DF 40%. Dari tabel tersebut dihasilkan nilai NPV-nya negatif yaitu 1.482 juta dikurang 1.486 sama dengan minus 3.888.415. Gabungan perhitungan NPV 38% dan 40%. Dari tabel tersebut maka dihasilkan IRR-nya yaitu 38 ditambah 54.773 dan dibagi 50.661 dikali 2%, maka IRR yang dihasilkan 38,018 dibulatkan menjadi 38,1. Dari perhitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 38,1%. Probabilitas indeks atau PI totalnya 1,4%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar. Maka rencana untuk membuka kontrakan Bapakku Indekos ini diterima. Simpulan hasil kajian aspek finansial. Yang pertama ada payback period yaitu 2 tahun 4 bulan. ARR 58%, NPV 629.884, PI 1,4 kali, IRR 38,1. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha kontrakan Bapakku Indekos layak. Dari seluruh perhitungan kelayakan proyeksi semuanya dengan keterangan baik. Kesimpulan, aspek hukum bisnis ini telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga operasional kontrakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Permintaan pasar untuk hunian kontrakan terus tumbuh, menjadikan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik dan akan tetap diminati di masa mendatang. Aspek sosial dan ekonomi. Bisnis kontrakan ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Aspek lingkungan. Lokasi usaha di kontrakan berada di area yang strategis, aman dan mendukung usaha secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Aspek teknis dan teknologi sudah lengkap dan siap mendukung kebutuhan penghuni, sehingga operasional usaha dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dan aspek yang terakhir, finansial. Usaha ini menunjukkan potensi keuntungan yang sangat baik dengan tingkat pengembalian investasi yang cepat dan stabilitas keuntungan dalam jangka waktu panjang. Cukup sekian pemaparan dari saya terkait studi kelayakan bisnis pada kontrakan Bapakku Indekos. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.